Shalom, selamat pagi buat kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan memulai kembali di mana kita akan merenungkan sedikit daripada firman Tuhan. Biarlah kasih kemurahan Tuhan menjaga dan memelihara kita supaya kita bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan Tuhan, kami yang akan masuk dalam ibadah, selidiki hati kami, layakkan hati dan hidup kami Tuhan. Banyak hal yang pasti Kau dapati tidak berkenan, sucikan dan ampuni segala kesalahan dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami layak Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, untuk menaikkan pujian penyembahan. Biarlah ini boleh menyukakan Engkau. Berkati juga akan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah hikmat pewahyuan yang baru daripada Engkau membawa hamba-Mu Ibu Fani, Elizabeth Fani untuk bisa bantu kami Tuhan menangkap akan pesan daripada isi hati-Mu ini. Bantu kami dengan pertolongan Roh Kudus ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu dan kerinduan kami ya Tuhan. Berkati akan jaringan internet, device-device yang akan dipakai sehingga tanpa ada kendala apapun sehingga semua ibadah ini boleh berjalan dari awal, pertengahan, sampai akhir hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami juga menyerahkan acara puncak yaitu diskusi. Kau berkati Tuhan untuk kami dapat lebih menggali lagi makna daripada bacaan renungan yang akan kami dengar, yang akan kami kupas Tuhan, sehingga kami menemukan harta karun yang tersembunyi daripada firman kebenaran-Mu ini. Sehingga kami dikenyangkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan iman kami. Bahkan kami mendapat nasihat, bahkan kami mendapat arahan untuk kami melangkah hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau fokuskan pendengaran kami mau fokuskan diri kami, pikiran kami untuk hanya mendengarkan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Telah lahir genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal.
Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Dia Tuhan, firman yang jadi manusia, bawa harapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan yang Amin. Tapi kita ulang sekali lagi ya. Kita nyanyi bersama-sama, oke? dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Firman yang jadi harapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan yang Baik, kita akan serahkan pada Ibu Fani.
Baik, terima kasih, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya yang sudah hadir. Kita mau masuk dalam morning devotion. Kita siapkan hati, kita berdoa sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan. Pagi Bapa, pagi Tuhan Yesus, pagi Roh Kudus yang manis, kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih buat satu hari lagi kami boleh datang bersama-sama melalui wadah yang Tuhan berikan, keluarga terkasih PBS Ministry. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Dan oleh kekuatan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan mengaplikasikannya menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai Tuhan, ampuni, tahirkan, kuduskan setiap kami, khususnya hamba-Mu ini. Bila dalam sikap, kata, hati, pikiran, bahkan gerak, perasaan hamba-Mu yang tidak berkenan, yang menyakiti hati-Mu, menyakiti orang-orang di sekitar kami, siapapun sengaja maupun nggak sengaja, biar apapun yang hamba sampaikan berasal daripadamu. Berikan hikmat, tuntunan, penyertaan, kewahyuan dari Roh Kudus. Agar setiap yang hamba sampaikan semua berkenan menyenangkan hatimu Bapa di surga dan memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang. Diberkati setiap kami di tempat ini maupun yang melihatnya melalui tayangan YouTube, Facebook, atau media sosial lainnya. Kiranya berkat kasih anugerah pertolongan penyertaan Tuhan menyertai setiap kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah pada pagi hari ini. Biar semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman dan kebenarannya. Haleluya, amin. Baik, merenungkan dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar dari Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Amin. Jadi kita pagi hari ini di Morning Devotion pada pagi hari ini kita sama-sama mau belajar merenungkan. Kenapa sih pagi hari ini kita perlu merenungkan tentang bagaimana surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus kok sampai dia begitu menekankan gitu bahwa kita dalam mencapai iman kita perlu kesatuan iman. Satu, di situ ya. Yang kedua, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi saya belajar di sini, kalau ada pengetahuan yang benar tentang anak Allah, berarti ada pengetahuan yang tidak benar. Kan begitu. Kan ditekankan di sini pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita harus lebih peka, lebih alert gitu. Kalau ada kalimat pengetahuan yang benar, berarti ada pengetahuan yang menyesatkan, yang tidak benar tentang anak Allah. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ternyata dalam kita beriman kepada Kristus Yesus Tuhan, kita harus punya kesatuan. Kedua, kita harus mengenal dengan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Tuhan kita. Karena kita tahu Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah Bapa di surga, anak tunggal Bapa. Ketiga, kita harus mencapai tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi pertumbuhan kita bukan dipenuhi dengan pertumbuhan dari pengetahuan, hikmat manusia atau apapun. Tetapi harus kepenuhan tentang kepenuhan Kristus. Nanti kita belajar lagi. Kenapa sih kepenuhan Kristus? Dan apa itu kepenuhan Kristus? Nanti mungkin bisa sedikit apa yang saya dapat dari perenungan saya, tapi nanti pasti di sini begitu banyak hamba-hamba rasa dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Nanti mungkin akan kita masuk ke acara puncaknya untuk sama-sama bagaimana kita mengaplikasikannya, bagaimana kita mengexplanationnya itu kita eksplanasikan juga apa implementasinya,
dan apa yang harus kita lakukan untuk hal ini. Saya sangat terberkati nanti dengan yang kita selalu mengatakan acara puncak. Jadi bagi saudara yang seiman atau yang mendengarkan melalui tayangan YouTube atau apa, kami di sini semua dari PBS Ministry belajar tentang kebenaran firman, firman yang murni, back to Bible, kebenaran tentang pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan dengan segala kebenaran yang ada di firman Tuhan. Jadi all of us semuanya back to Bible. Oke, yang ke-14 tadi kita sudah sampai ke ayat 14. Nah, ke ayat 15 ini kita baca lagi di puncaknya ini ya di Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Oke. Puncaknya adalah kita berpegang teguh. Tapi kalau yang pertama tadi kan kita sudah tahu kita harus mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar. Berarti ada pengetahuan yang tidak benar tentang anak Allah. Kedua, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan penuhan Kristus. Ayat 14 luar biasa di sini. 14 ini dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak. Nah, ini relate-nya dengan yang 13 tadi. Tadi kan dibilang kita kan adalah kedewasaan penuh. Kalau orang masih anak-anak, kita nggak bisa bilang dewasa gitu. Dewasa ini berarti bukan umur kita lebih senior atau lebih junior, not about our age in our life, tapi age about our spiritual about Christ gitu. Jadi kedewasaan penuh kita tentang pengenalan kita akan Kristus Yesus. Jadi bukan usia saya, nanti mungkin Pak Rolof lebih muda dari si Fani, atau Mami lebih senior dari si Pendeta Kemal, bukan. Not about that, tapi ini kedewasaan penuh tentang pengenalan akan Kristus Yesus. Karena di 14 sudah dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ini juga relate sama kemarin. Kemarin Dr. Weni udah bawa juga itu. Bagaimana begitu banyak penyesatan di akhir zaman ini dengan pengetahuan-pengetahuan, bahkan dongeng-dongeng nenek-nenek moyang atau apapun namanya. Tapi di sini kita bukan lagi anak-anak. Nah, kalau bukan anak-anak ini berarti kita harus menjadi orang dewasa. Nah, tadi saya udah singgung, dewasa itu berarti ke pengenalan kita akan Kristus Yesus. Jadi kita sebagai orang yang sudah dewasa rohani, sudah harus di posisi in our precision tempat kita, itu bukan lagi untuk orang yang diombang-ambingkan. Jadi kita bukan lagi orang yang masih bertanya-tanya, ini benar kagak ya, ini betul apa kagak, bukan lagi kita di posisi seperti itu. Kita udah harus dalam posisi kepenuhan kedewasaan rohani kita terhadap pengenalan kita akan kebenaran tentang anak Allah. Dan dikatakan lagi dengan rupa-rupa pengajaran oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Ternyata semua yang ada kita baca di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu kita udah sama-sama belajar di sini bahwa kalau kita tidak mengenal Kristus Yesus secara benar, pengenalan kepada anak Allah, kita akan diombang-ambingkan oleh segala rupa-rupa penyesatan. Pengajaran palsu. Kita sudah sama-sama tahu dan sudah disinggung juga beberapa waktu yang lalu dan sudah ditekankan oleh Pendeta Kemal, begitu banyak bidat-bidat yang terakhir-terakhir ini. Bahkan nggak terakhir ini sih, sebenarnya sudah beberapa waktu terakhir ini begitu banyak pengajaran palsu yang sangat menyesatkan. Dan yang mengerikannya itu yang mengajarkannya bukan orang yang di luar dari yang mengetahui tentang kebenaran firman. Makanya kita perlu belajar firman yang seperti apa, pengetahuan yang seperti apa, gitu loh. Itu kita perlu belajar banget. Dan di 15 saya ulang lagi karena ini penting banget karena peneguhan dari ini kita bisa baca dari ayat 1 sampai seterusnya. Tetapi yang saya mau bahas itu apa sih kepenuhan tentang pengetahuan akan firman, kepenuhan berdewasa terhadap kebenaran kita akan pengenalan kita akan Allah dan pengetahuan kita yang benar, kesatuan iman, apa sih kesatuan nanti kita sama-sama belajar dan pasti nanti akan kita bahas bersama-sama. Dan di sini dikatakan di Efesus 4 ayat ke-15, tetapi dengan berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, ini dia. Tetapi, kalau kalimatnya tetapi, berarti ada yang tidak tetapi. Nah, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi, kalau kita selalu berpegang teguh akan kebenaran di dalam kasih kita yang bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang huruf besar kepada Kristus Yesus, kita akan tahu itu adalah Kristus yang adalah kepala. Karena kita ini semua anggota tubuh. Kalau dikatakan dengan kesatuan iman tadi. Karena tidak bisa kalau kita mau bersatu, tetapi pengenalan kita berbeda-beda.
arah kita tidak searah. Saya pernah dengar waktu berapa awal-awal kita mulai banyak belajar tentang pendalaman kebenaran firman Tuhan, khususnya di PBS ini ya, kita ngomong tentang PBS Ministry, di sini kita memang mau menjadi orang yang benar-benar mengenal Allah kita, dan kita mau orang jadi orang-orang yang dewasa, tidak diombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran sesat, dan tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Tapi kita itu perlu kedewasaan. Bagaimana kita menjadi dewasa rohani? Segala sesuatu nggak bisa lari dari Alkitab, karena everything about Bible dan back to Bible. Jadi kita benar-benar harus mengerti, belajar. Kita kalau Rasul Paulus mengatakan aku mendesak, sebenarnya kata dasar mendesak itu bukan mendesak, aku memaksa. Dia memaksa juga dagingnya. Dia mematikan semua keinginan dagingnya untuk apa? Untuk belajar dan menghidupi tentang kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita mau benar-benar belajar, artinya kita segala sesuatu kita uji kembali kepada back to Bible. Disitulah kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan di situ kita akan sama-sama tahu bahwa, jadi kita di situ akan sama-sama belajar, kita tahu gitu loh. Jadi kita semua memang harus back to Bible, karena di sini udah dikatakan, kita harus punya kesatuan. Jadi kita nggak bisa bayangin ya, kalau kita belajar bersama-sama di PBS, kita boleh punya pendapat beda, kita boleh punya pengetahuan yang lebih satu dari yang lain, tetapi satu, segala sesuatu kita harus uji kembali kepada back to Bible. Karena apa? Segala sesuatu yang orang beri masukan kepada kita, kita harus kembalikan back to Bible. Karena apa? Karena kita tidak mungkin mau belajar bersama orang yang tidak sama-sama belajar tentang kebenaran firman. Dan semua yang kita pelajari dari hari ke hari, baik itu yang kita renungkan hari ini, di pagi hari ini kita morning devotion, dan apapun Bible study kita, tetap kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kenapa saya mendapatkan renungan ini? Saya mendapatkan renungan ini sebenarnya udah lama banget. Saya ingat banget itu bahkan sebelum ada saya di rumah yang lama. Jadi apa namanya ya? Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 10 atau saya kurang ini ya, 10 atau 15 tahun yang lalu, saya itu kami itu punya channel yang namanya Live 91. Kalau dulu salurannya nggak 91, tapi saya lupa ya, dulu 8 berapa gitu. Akhirnya kembali ke 91, yaitu dia banyak seluruh hari-hari di situ, acara di situ itu kegemaran mami saya ya. Mami saya itu nggak bisa dia kalau nggak ada live channel itu. Nah, di situ saya mendengar satu hamba Tuhan namanya Ibu Joyce Meyer. Ya, dia seingat saya dia dari Amerika gitu. Nah, dia punya satu sahabat namanya Ibu Debbie berapa. Ibu Debbie ini berangkat ke satu negara di Afrika. Nah, di Afrika itu mereka itu masih banyak dengan pengajaran-pengajaran yang kita sama-sama tahu lah ya, yang di luar dari Kristus, penyembahan berhala, bahkan mereka masih ada voodoo dan apa saya nggak ngerti. Nah, tapi di situ pada saat ibu itu dipanggilnya, akhirnya dipanggil dengan Ibu Debbie ini, nama asli Amerikanya saya lupa famnya, tetapi dia akhirnya dipanggil dengan Mama Aida. Pada saat dia mulai masuk ke satu negara itu yang benar-benar sangat tandus, kering dan segala macam, yang kalau bahasa sekarang itu no hope gitu, no hope gitu. Jadi mereka itu ya berpegangnya dengan pengetahuan mereka atas apa-apa itu. Nah, begitu masuk ibu ini, dia juga mengalami suatu sengsara yang luar biasa ya. Maaf, dia hampir diri gitu ya, beserta anak gadisnya juga sudah hampir dilakukan suatu kejahatan. Tetapi itu dengan kasih yang tulus, dan dia udah mengenal Allahnya, dia mengenal pengajaran tentang Kristus Yesus gitu. Karena itu dia mau datang ke tempat itu untuk menyampaikan ini. Saya ingat banget ayat ini yang dibawakan, dia bilang gini, semua yang ada di sini kita harus sama-sama punya kesatuan iman. Karena apa? Firman aja berkata, 1-2 orang ada dalam namaku, aku hadir. Nah, kalau kita sama-sama di PBS ini dan orang-orang yang ada nanti mendengar di sini, kita punya kesatuan iman dan pengetahuan tentang anak Allah, bukan dengan pengajaran yang sesat, maka kita akan mencapai kedewasaan penuh tentang pengertian akan Kristus Yesus. Karena apa? Kalau anak kecil itu, kita tahu sifat anak kecil ya, bahwa kalau anak kecil secara hurufiah, dia itu gini, gampang banget untuk dibujuk. Kalau misalnya dia tidak accept atau tidak setuju dengan hal sesuatu, kalau kita berikan dia iming-iming hadiah, kita berikan dia iming-iming permen, coklat, atau apa, mainan, dia pasti akan ikut sama kita. Tetapi kita sebagai seorang yang dewasa, kita akan lihat gitu, apa yang ditawarkan kepada dia tidak diberikan lebih dalam lagi masukan dari orang tuanya, dari keluarganya, bahwa jangan menerima barang apapun dari orang yang tidak kita kenal, the stranger outside, yang akan membuat kita nanti berbahaya ya nak, begini gitu, dia akan gampang dibujuk.
Tetapi kita sebagai orang dewasa pasti yakin kita tidak sembarang. Bahkan sekarang kita udah lebih aware. Orang mau menitipin barang sama kita aja, kita kalau nggak kenal kita nggak mau. Nah itulah yang kalau ilustrasinya tentang bagaimana orang itu harus apa ya sampai pada kesatuan iman. Jadi kita harus mencapai dalam kesatuan iman kita. Dan iman kita cuma satu kepada Kristus Yesus Tuhan. Bagaimana kita mau beriman? Ya adalah seperti kita pagi hari ini. Kita ada di PBS ini adalah orang yang sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Yang beriman hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, musim hidup kita, gunung hidup kita, saya pinjam bahasanya Ibu Pendeta Linda, gunung apapun, kita tahu kita beriman kepada Kristus Yesus Tuhan. Jadi kalau apapun yang kita hadapi hari ini, kita tahu iman kita berkata gini, Allahku bersama dia aku cakap menanggung segala sesuatu dan kita nggak ragu-ragu lagi. Jadi kita nggak perlu lagi mencari-cari di luar sana untuk bagaimana kita untuk kita punya satu iman kepada hal-hal yang lain atau kita mengimani hal-hal lain. Udah nggak mungkin kita seperti itu. Kita udah pasti tahu bahwa kita hanya beriman kepada Kristus Yesus. Dengan cara apa? Kita punya komunitas seperti ini. Kita punya kesatuan hati, kesatuan iman, bahwa kita semua yang ada di sini saya yakin dan percaya dan saya berdoa untuk setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita hanya beriman kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kenapa kita perlu ditekankan dengan pengetahuan yang benar tentang anak Allah? Karena begitu banyak orang yang mendiskreditkan bahkan mendegrasi bahwa anak Allah itu tidak seperti apa yang orang percaya seperti kita ketahui, imani, dan yakini. Mereka bahkan ada mengatakan, kok Allah beranak? Saya cuma kasih satu pertanyaan kepada mereka. Kalau mereka tidak mengerti tentang kebenaran anak Allah, anak tunggal Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, saya cuma mengatakan, anak Allahku tidak beranak, sama seperti tangga di rumahku, ada anak tangga, tapi saya nggak pernah lihat tuh tangga beranak dan ada rumah sakit hospital untuk melahirkan anak tangga, sama dengan anak kunci. Ada anak kunci, tapi nggak ada itu ibu kunci yang akan melahirkan anak-anak kunci, nggak ada. Saya kasih ilustrasi seperti itu gitu. Nah, karena itulah kita sebagai orang percaya, kalau kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan di luar sana, kita harus punya kesatuan iman untuk dalam kedewasaan, untuk memberikan kepengetahuan kita tentang kebenaran anak-anak. Bahwa anak Allah itu anak tunggal Allah Bapa yang kesetaraannya sama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu tidak bisa dipisahkan. Kita nggak perlu belajar terlalu jauh tentang Tritunggal dan segala sesuatu. Tetapi kalau kita punya kesatuan iman dan kebenaran tentang firman Tuhan, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita hanya beriman kepada Kristus, dan pengetahuan kita harus benar tentang Kristus. Kita harus yakin bahwa Allah Bapa kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus itu, kita tidak akan terombang-ambing oleh pengetahuan-pengetahuan penjelasan yang sesat. Dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini dia. Kenapa kita harus pengetahuan penuh dengan pengetahuan akan Kristus Yesus? Kita tahu Kristus itu adalah Tuhan kita. Kita tahu dengan jelas bagaimana dia mengorbankan nyawanya di kayu salib. Kenapa kita harus benar? Ini saya benar-benar. Kenapa kita harus benar-benar mengetahui kepenuhan kita tentang kebenaran Allah? Kita tahu kita ini kalau tidak dengan pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, kita semua udah sama-sama dicampakkan ke neraka. Tapi karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal, yang satu-satunya yang sangat dia kasih untuk menebus kita. Jadi kalau kita ada sampai hari ini, kita wajib belajar tentang kebenaran tentang firman Tuhan, kesatuan iman. Kita harus dewasa secara rohani, tidak diambang-ambingkan pengetahuan, pengajaran sesat, dan hal-hal yang palsu. Karena kita tahu, kita diselamatkan tidak ada jasa kita. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan tugas kita adalah hidup dalam kedewasaan, dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Sehingga apapun yang orang tawarkan di sana, karena kita tahu persahabatan dengan dunia adalah sangat menyakitkan hati Bapa, sangat menyakitkan hati Allah. Kalau kita sedikit aja kita melirik tentang yang dunia tawarkan, itu benar-benar sangat mendukakan hati Bapa. Karena kita tahu segala sesuatu yang bertolak belakang dengan segala inginkan dalam hidup kita lakukan dengan hidup benar-benar mengenal Allah kita, dan orang yang mau sedikit aja menoleh, gak usah bersahabat dengan dunia terlalu jauh. Saya yakin nggak ada orang kita di PBS yang bersahabat dengan dunia lagi.
sedikit aja melirik dengan dunia, itu mendukakan hati Bapa. Tetapi orang yang tidak mengenal Allahnya, tidak ada kedewasaan di dalam pengenalannya akan anak Allah, dia merasakan itu, enggak kok so-so aja, kan aku masih nginjek bumi, aku kan belum ngambang hidupnya, Bu. Betul, saya juga nggak ngambang, saya juga nginjek bumi. Tetapi karena kita mengenal pengenalan kita secara dewasa kepada Kristus Yesus Tuhan, kita udah nggak bisa lagi. Itu yang dimaksud dengan kepenuhan kita akan pengetahuan kita akan Kristus Yesus. Bahwa kita udah bukan di posisi orang yang masih mau diombang-ambingkan pengajaran sesat, bahkan apa yang dunia tawarkan sudah nggak menarik lagi buat kita, karena kita tahu seperti ayat yang ke-15 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ke arah Dia berarti ke arah Tuhan kita Yesus Kristus, ke arah Allah Bapa kita. Karena semua pengetahuan kita, segala aspek hidup kita, apapun kita mau aplikasikan, kita cuma mau mengarahkan kepada satu. Pengenalan kita akan Dia, Kristus Yesus yang adalah kepala. Karena kita tahu kepala kita ini yang memerintahkan, kan? Tangan kita, kaki kita semua bergerak karena apa? Karena ada otak kita, kan? Ada kepala kita, kan? Kalau ini ada ibu dokter pasti lebih nanti bisa lebih di acara puncak, dia pasti akan lebih ini kan, yang lebih menjabarkan kepada kita bahwa otak kita yang memerintah kita. Jadi kalau otak kita ini benar, berarti anggota tubuh kita pasti semua benar. Karena kita sudah mengarahkan seluruh pemikiran kita kepada Kristus Yesus Tuhan, dan kita sudah tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang pengajaran-pengajaran di luar daripada Kristus Yesus Tuhan, saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang punya kedewasaan penuh akan pengenalan kita yang benar tentang anak Allah. Memang hal-hal ini kita tidak bisa merenungkan pagi hari ini dengan sangat cepat. Tetapi saya tahu kenapa saya mengambil morning devotion pagi ini dengan ayat ini. Karena saya tahu kita ini saat ini bukan anak-anak lagi. Kita semua yang ada di PBS ini adalah orang-orang yang sudah mengarahkan, bukan teenager. Bahkan kita bukan teenager lagi. Tapi kita sudah orang yang arahnya ke dewasa. Kita semua orang yang mau jadi orang dewasa. Kepenuhan dengan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi apapun yang dunia tawarkan, apapun musim hidup kita, apapun gunung yang kita hadapi, kita udah tidak tertarik lagi dengan persoalan kita. Karena nggak ada manusia yang nggak pernah persoalan dan pergumulan. Kita semua, saya pun banyak yang saya harus lakukan, saya harus menghadapinya. Tetapi karena saya beriman, dan saya punya tahu saudara-saudara iman, seiman saya yang ada punya kesatuan iman di PBS ini, saya nggak ada lagi yang saya takutkan. Jujur, kalau di waktu yang lalu begitu banyak yang saya takutkan. Bahkan di masa usia indah saya nanti, saya udah berpikir dari saya umur 40 dulu, masih saya aktif bekerja, saya masih jadi wanita kaya, saya udah berpikir dulu. Sesat banget yang saya pikirkan. Saya berpikir gini, nanti kalau saya pensiun di usia 55-56, saya harus punya tabungan beginilah, begitu. Semua tahu apa yang saya dapatkan? Nol. Nggak ada satupun. Bahkan yang saya kumpulkan dulu sama yang ada hari ini sangatnya memberkati saat ini. Karena saya tahu yang memberkati saya saat ini adalah iman saya kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena saya udah gak ada lagi yang perlu saya takutkan. Saya udah gak berpikir besok kita harus gimana dan gimana. Yang penting saya melakukan bagian saya hari ini adalah saya beriman kepada Kristus Yesus Tuhan, dan pengetahuan saya yang benar akan Tuhan saya. Saya mengetahui Allah saya. Saya mengetahui rancangannya adalah yang terbaik dalam hidupku dan kita semua. Jadi nggak ada lagi yang perlu saya ragukan. Saya nggak mau jadi anak-anak lagi untuk ditawarkan dengan hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang mengatakan inilah, itulah, apalah, nggak ada lagi yang penting. Tetapi memang setiap orang punya proses kedewasaan rohaninya berbeda-beda, betul. Tetapi kita yang ada di PBS ini, saya yakin dan percaya oleh pertolongan Roh Kudus, kita akan jadi orang-orang yang dewasa rohani, yang punya pertumbuhan pengenalan akan Allah, anak Allah itu, yaitu Allah kita, anak Allah kita itu Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan yang benar. Jadi kita apapun yang orang mau katakan di luar sana, nggak mungkin, nggak mustahil, kita sama-sama udah yakin bahwa tidak ada barang yang mustahil, tidak ada persoalan yang tidak kita bisa selesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya sudah mendengar dan kita sudah sama-sama belajar bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan akan memberikan kita 3 jawaban. Ya, tidak, dan tunggu. Kalau dikatakan jawab doa kita sampai hari ini belum dijawab, itu bukan tidak dijawab, ya itulah jawabannya. Kita harus imani itu. Karena kita udah mengenal Allah kita secara kita ada orang dewasa. Jadi kalau kita hari ini belum dijawab, kita tahu itu jawaban. Karena itu yang terbaik. Kalau doa kita itu dijawab, mungkin kita tidak ada. Kalau Tuhan bilang tunggu waktunya Tuhan. Kalau Tuhan jawab ya, berarti itu harus kita responin. Walaupun jawaban ya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita.
Makanya kita perlu mengenal Allah kita dengan benar. Kita perlu punya iman yang bertumbuh secara dewasa. Kita berpegang teguh kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu di luar itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Relate-nya apa? Kenapa sih ayat ini diberikan oleh Rasul Paulus di jemaat di Efesus kala ini? Kita kalau baca dari yang ketiga, pasal 3 sampai yang tadi yang Efesus, mungkin kita baca lagi di ayat yang pertama itu kita tahu. Karena mereka sudah sangat menyimpang. Jadi mereka ini sudah mulai tergiur dengan tawaran-tawaran. Kita tahu jemaat di Efesus itu adalah jemaat mula-mula yang dulu begitu luar biasa kasihnya. Kasih mula-mulanya kepada Tuhan. Mereka hidup dalam kesatuan iman. Bahkan mereka hidup itu dengan makan bersama, duduk bersama, sama-sama melakukan firman. Tetapi dengan didegrasikan iman mereka, mereka tidak punya kesatuan lagi dan mereka akan menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran palsu. Karena itulah jemaat di Efesus ini, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan diperlukannya kesatuan iman bertumbuh dewasa dan kalian harus, dia mengatakan gini ya, kita semua harus mengenal tentang pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Karena apa? Mereka sudah sangat melenceng dan sudah sangat mendua hati dan sangat hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan dan sudah sangat-sangat bertolak belakang pengetahuan mereka tentang pengenalan mereka akan anak Allah. Nah, itu juga terjadi di zaman saat-saat ini. Apalagi setiap hari, semakin hari kita sudah lihat bahwa semakin hari bukan semakin baik bagi orang yang bukan orang percaya. Tapi kita yakin sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang militan di dalam Tuhan, yang tahu siapa Tuhan kita, mengenal dan kita punya iman yang teguh, kita tidak akan pernah berpikir dengan fakta. Fakta, kenyataan begini boleh terjadi. Tapi kita hidup bukan oleh itu. Karena kita dari iman kembali kepada iman. Kita akan belajar satu ayat lagi sebelum kita masuk ke acara puncak untuk mendiskusikannya. Kita sudah tahu ya, ini udah ayatnya paling emas. Kalau semua ayat emas, tapi ayat ini nggak ada orang-orang percaya itu, saya yakin dan percaya banget. Kita semua apalagi udah sering banget dengan ayat ini, yaitu Roma 1 ayat 17. Kita sudah tahu ya, Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Gak ada, saya yakin semua yang ada di PBS ini, ayat Roma 1 ayat 17 ini, gak perlu kita ulang lagi, tapi pasti udah pada tahu. Tapi itulah firman Tuhan. Harus kita ulang, kita ulang, kita ulang. Kita renungkan, kita renungan, kita renungan. Dan kita mendesak, kita memaksa daging kita untuk mengaccept itu dalam roh kita. Supaya kedagingan kita, pertawaran dunia, apapun yang kita hadapi, udah tidak lagi membuat kita menoleh ke tempat lain. Karena apa? Kita sama-sama sudah tahu. Orang benar hidup hanya oleh iman. Jadi kenapa perlunya kita, saya tahu ayat ini dan perenungan ini sudah sering banget dibawakan. Tapi ini yang saya dapat. Saya yakin kalau saya udah bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya dapat tugas mau morning devotion hari Jumat Tuhan. Apa yang harus saya bawakan? Ayat ini terus. Akhirnya saya baca, saya berdoa, saya ngomong sama mami saya. Mami saya tanya, udah kamu baca? Udah kamu doakan? Bahkan mami saya tanya, ayatnya yang mana? Saya belum bilang. Karena saya masih terus berdoa. Baru pagi subuh mami saya tanya, baru saya ngomong sama mami saya bilang, Mam, ayatnya dari Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Karena saya tidak bisa membawakan sesuatu, merenungkan sesuatu kalau yang bukan Tuhan taruh. Dan saya yakin semua hamba Tuhan seperti yang ada di PBS seperti itu, juga orang-orang yang akan mendengarkan melalui tayangan YouTube ini tahu bahwa apapun kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, orang percaya, yang kita mau sampaikan, kita mau renungkan, harus sesuatu yang benar-benar Tuhan taruh dan Tuhan izinkan untuk kita sampaikan. Agar semua kebenaran itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Disitulah saya belajar. Saya nggak tahu bagaimana kok bisa saya teringat dengan waktu apa yang disampaikan oleh Pastor Joyce Meyer. Itu sudah lama sekali, sudah sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu. Tapi itu yang Tuhan desak dalam hati saya. Saya baca lagi. Oh, oh iya, waktu itu saya sangat terberkati oleh pengajaran dari Mama Aida dari Afrika. Oh iya, Tuhan. Bahwa pada saat orang-orang sudah dibawa di zaman akhir ini yang begitu banyak pengajaran palsu, penyesatan, tawaran-tawaran dunia. Karena kita nggak sadar. Orang telepon kita, WA kita menawarkan sesuatu, apapun namanya. Kadang-kadang dari orang telepon kita, dia mengatakan, Shalom Ibu Fani. Tapi kita tahu Roh Kudus, kalau kita punya kedewasaan dan berpegang teguh,
Apapun yang ditawarkan orang, apapun itu, kita alert kita kencang. Kemarin saya juga udah bicara tentang alert. Kita punya alertnya kencang banget tuh alarm. Tidak, tidak. Katakan tidak, tidak. Saya yakin itu semua yang ada di sini udah tahu bahwa kita adalah orang benar yang dibenarkan oleh Kristus Yesus Tuhan, oleh curahan darahnya di kayu salib. Kita yakin dan percaya bahwa kita pasti punya alert yang peka. Kita punya alarm yang peka. Jadi nggak usah disentuh. Sedikit aja kita udah tahu, oh itu tidak benar. Nah, jadi kita tadi saya mau sampaikan lagi untuk penutupnya karena waktu berjalan terus bahwa kita sampai mencapai kesatuan iman. Jadi ini juga ada relate-nya juga dalam kehidupan sebagai orang percaya. Karena itu perlu sekali saya ini benar-benar ya baru belakangan ini benar-benar meresapi apa sih kesatuan iman itu. Benar. Tidak bisa satu perahu berjalan dengan dua kompas atau satu perahu berjalan dengan dua arah, tidak bisa. Satu perahu harus berjalan dengan satu kompas, satu arahan. Sama seperti kita di sini. Seluruh kehidupan kita hanya satu kompas kita, yaitu kebenaran firman Tuhan, yaitu firman Tuhan, God's Word, back to Bible. Makanya saya belajar semakin hari, Tuhan mengizinkan begitu banyak kita belajar melalui PBS Ministry ini, dan begitu banyak orang terberkati, saya sudah tahu benar, saya sudah dengar sendiri, yang melalui tayangan YouTube itu, mereka, keluarga mereka itu diberkati banget dengan orang-orang yang belajar tentang kebenaran firman. Karena di sini kita orang yang tidak mau kompromi, kita tidak mau belajar dengan ayat-ayat yang dipermoi kalau bahasa orang. Semuanya dipermoi, dipermudah. Kalau hidup dengan kalau kamu percaya dengan Yesus, kamu akan begini dan begitu. Semua yang palsu-palsu tidak ada. Kita di PBS mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak, selebihnya daripada itu berarti berasal dari si jahat. Dan di sini kita mau belajar jadi orang yang panas-panas, dingin-dingin. Karena kalau yang suam-suam akan dimuntahkan. Kita udah sama-sama belajar tentang itu. Karena itulah saya sangat terberkati dengan kesatuan iman. Karena dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam pekerjaan, dalam apapun, kalau kita punya kesatuan, kita bisa melakukan banyak hal. Apalagi kita tentang kebenaran tentang firman Tuhan, kita harus benar-benar punya kesatuan iman. Karena dengan kesatuan seperti ini, dengan sama-sama kita punya pemahaman yang sama tentang Tuhan kita, kalau oh ya Tuhan kita adalah anak Allah yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus aku. Sekarang aku harus meresponinya, aku harus mendesak dagingku, mematikan kedaginganku, aku mendesak rohku untuk belajar dan belajar. Dan saya juga sangat terberkati dengan Pastor Kemal kemarin mengatakan beberapa hari yang lalu, saya lupa 1 atau 2 hari yang lalu, dia katakan sebenarnya badannya itu udah nggak enak gitu. Tapi dia mendesak rohnya, memaksa rohnya tetap dia harus ada di ibadah itu, di persekutuan itu, menyampaikan kebenaran firman. Itu kalau bukan dari tuntunan Roh Kudus nggak bisa. Kenapa? Saya mengalaminya. Ada hal-hal hari-hari tertentu itu yang namanya bangun itu sulit banget. Apalagi kalau yang malamnya kita terdistract dengan hal-hal yang kita agak sulit tidur gitu. Tetapi itulah kesatuan iman yang ada di sini. Saya yakin kita saling mendoakan di PBS ini. Kan orang-orang yang dia mendengarkan lewat YouTube aja kita doakan dengan penuh kasih tulus ikhlas. Terutama apalagi yang ada di PBS yang kita saling mengenal satu dengan yang kita pasti saling mendoakan setiap pagi. Saya yakin nama kita disebut satu-satu dalam doa-doa pribadi kita. Karena itu kesatuan iman itu membuat kita apa? Yang lemah dikuatkan, yang letih lesu dia beban berat diberi penghiburan, yang sakit didoakan. Karena apa? Kita punya kesatuan. Kalau PBS ada sampai hari ini karena Tuhan Yesus mengizinkan kita ada dengan kesatuan. Kenapa? Kita di sini sama-sama orang yang sudah dewasa, yang belajar tentang pengenalan yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, dan berpegang teguh, dan kita tahu bahwa kepala dari kita semua adalah Kristus Yesus Tuhan. Dan jadi apapun yang kita alami, yang kita lakukan, kita di sini belajar sama-sama menjadi pelaku firman, mengimani firman. Karena kita tahu hidup orang benar hanya oleh iman. Percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Apapun boleh terjadi, apapun boleh ditawarkan, apapun boleh dihadapi, dilewati, bisa kita lewati, kita hadapi. Karena apa? Kita beriman kepada Kristus Yesus Tuhan. Kembali kita kepada firman, kita katakan bersama dia aku cakap dan segala sesuatu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini di perenungan kita dari Efesus 4 ayat 13 sampai 15 dan kita relasikan dengan Roma 1 ayat 17. Kita masuk, kita berdoa. Bab di morning devotion pagi hari ini, bagaimana kami harus bertumbuh secara dewasa, tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran apapun yang dunia tawarkan. Kami tetap
mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu Engkau sendiri Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, oleh tuntunan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku firman, jadi orang yang hidup oleh iman kepada Kristus Yesus Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, segala puji, kuasa, hormat, kemurahan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya, Dokter. Shalom, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kita sama-sama pelajari. Kita mau satu dalam doa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kemurahan Engkau yang telah Kau pakai hambamu untuk menyampaikan Tuhan, untuk kami mengalami kerinduan Engkau, untuk kami semua. Tidak ada satupun yang luput untuk kami semua mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Ini bukan eh, suatu keinginan kami atau apapun, tapi Engkau ingin Tuhan kami mengalami pertumbuhan di dalam Engkau, untuk kami memiliki kesatuan iman, untuk kami Engkau bawa untuk menikmati dari satu kemuliaan kepada kemuliaan-Mu yang lain. Tuhan, terima kasih Kau telah memberkati PBS ini sebagai sarana yang Kau pakai untuk kami bisa sama-sama Tuhan belajar pengenalan akan Engkau lebih lagi, belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa menggali akan harta karun yang tersembunyi, di mana ada karya-karya ilahi yang luar biasa yang terjadi, Tuhan, dalam kehidupan ini yang Kau siapkan buat anak-anak-Mu yang berserah dan berharap kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami tahu, Tuhan, Engkau telah memberkati PBS ada sampai saat ini semua karena rencana Engkau untuk kebenaran-Mu bisa dinyatakan Tuhan, baik itu melalui eh, media sosial ataupun melalui room Zoom ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk agendamu yang luar biasa karena kerinduan Engkau karya ilahi bisa dinyatakan di muka bumi ini. Terus Tuhan, Kau pakai PBS ini untuk menjadi sarana menyampaikan kebenaran-Mu, sarana untuk menyatakan kebenaran-Mu, sarana bukan hanya menyatakan tapi menyingkapkan Tuhan segala sesuatu yang tidak benar di mata-Mu, karena kerinduan-Mu, kebenaran-Mu bisa memulihkan semua apa yang ada di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Ira juga yang telah hadirat-Mu Tuhan melalui pujian penyembahan yang sudah kami bisa lakukan. Kau berkati Ira dengan segala apapun yang menjadi kerinduannya, biarlah ya Tuhan. Terus Kau tambah-tambahkan hikmat, terus Kau tambah-tambahkan kepandaian kepada Ira dengan segala talenta dan karunia-karunia yang berbeda-beda, seperti ada dikatakan melalui Efesus ini Tuhan, Efesus 4, bahwa ada kami dipersatukan dalam satu kesatuan iman dengan segala macam karunia yang berbeda-beda untuk kami saling melengkapi, untuk kami semakin bisa disempurnakan untuk memuliakan Engkau. Kau berkati Ira, berkati Ivan, Kau berkati anak-anak, menantu-menantu, dan cucu-cucunya yang berada di Bali. Biarlah ya Tuhan, Kau pakai mereka juga dapat melayani Engkau dengan luar biasa, bukan karena kehebatan mereka, tapi karena Allah yang mereka punya adalah Allah yang hebat. Tuhan, kami juga menyerahkan akan Roloff yang tadi malam ada badan-badannya tidak enak, Tuhan. Kau berkati Tuhan pemulihan. Tuhan berikan hikmat kepada Ira, kepada Devi, bahkan juga kepada Roloff di dalam keadaan kondisi kelemahannya. Kami tahu Tuhan, kuasa Engkau bisa dinyatakan dengan sempurna, dan biarlah dengan segala keterbatasan Roloff bisa tetap melihat bahwa Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi Roloff, dan biarlah dengan mata rohaninya, bukan dengan mata jasmani, karena mata jasmani hanya bisa melihat situasi yang Roloff hadapi saat ini, tapi dengan mata rohani Roloff bisa melihat bahwa ketika engkau mempercayakan suatu perkara yang luar biasa yang
Roloff harus lewati, engkau juga menopangnya. Bahkan engkau juga memberikan kemudahan, kau berikan kemurahanmu, belas kasihmu lebih lagi tercurah kepada Roloff. Bahkan kami juga tahu Tuhan, kau mengatakan kasih anugerahmu lebih dari cukup buat Roloff. Berkati Roloff Tuhan, berkati kekuatan bahkan semangat yang ada di dalam Roloff, kau terus jaga supaya Roloff bisa tetap lebih semangat dan kuat menjalani dan melewati akan kesempatan kehidupan yang kau percayakan kepada Roloff hanya untuk memuliakan namamu. Berkati Devi Tuhan, kami menyerahkan Devi, biarlah Devi juga bisa melihat, bahkan Devi juga bisa merasakan dan menyaksikan bahwa begitu baik Engkau Allah mengizinkan segala sesuatu, engkau juga memberikan jalan keluar karena engkau tidak pernah memberi yang melebihi kekuatan daripada semua anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan apapun yang menjadi kerinduan Roloff, apapun yang menjadi kerinduan Devi. Tuhan, biarlah ini semua boleh selaras dengan apa yang menjadi kerinduan engkau. Berkati juga Tuhan untuk rencana pemeriksaan kelanjutan medisnya. Kau berikan tempat yang terbaik dengan fasilitas yang terbaik. Dokter yang kami percaya Engkau akan pakai untuk membantu menangani terapi-terapi yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan akan Mami Tina Diana Tuhan. Terima kasih untuk orang tua kekasih kami yang ada di sini yang begitu berapi-api, begitu bersemangat bersama-sama dengan kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah teladan daripada Mami menjadi pecut buat kami yang muda-muda ini Tuhan. Untuk kami juga mau memiliki semangat berapi-api seperti Mami Tina. Kau berkati Mami Tina. Biarlah di dalam pencariannya lebih lagi mengenal Engkau dalam kebenaran Engkau, Mami Tina bisa terus Tuhan membagikan kebenaran kasih kesetiaan Engkau yang sudah Mami Tina alami Tuhan kepada orang-orang baik itu anak-anak, menantu, cucu-cucunya untuk dia bisa mendeklarasikan bahwa Allah Mami Tina adalah Allah yang begitu besar kasihnya, Allah yang mengasihi Mami Tina, bahkan orang-orang yang tidak Mami Tina kenal pun Engkau memberkati akan Mami Tina menyampaikan kebaikan kemurahan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga Ibu Fani dengan segala pergumulan dan kerinduannya. Tuhan, Kau pakai anakmu ini ya Tuhan sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sehingga orang-orang di luar yang belum pernah mengenal Engkau, orang-orang yang belum tahu akan kebaikan, kemurahan, dan besar kasih-Mu kepada orang-orang di luar, mereka boleh melihat Tuhan melalui kesaksian yang hidup yang sudah dijalani oleh Ibu Fani. Kau berkati Ibu Fani Tuhan dengan segala talenta dan tanggung jawab yang Kau percayakan. Kami percaya penambahan hikmat, penambahan pewahyuan yang baru, bahkan penambahan pengetahuan kebenaran terus digali oleh Ibu Fani dengan pertolongan Roh Kudus sehingga Ibu Fani dapat lebih dalam lagi menggali akan harta karun dari kebenaran firman ini sehingga bisa mengetahui akan setiap rencana yang sudah Kau siapkan buat kehidupan Ibu Fani. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan Daniel, anak kekasih kami Tuhan, dimanapun dia berada, di rumah atau di perjalanan ke kantor, penyertaan Engkau, perlindungan Engkau, bahkan tuntunan Roh Kudus yang kami percaya akan menjaga dan memelihara kaki Daniel, keluar dan masuknya dijauhkan dari segala mara bahaya. Berkati Daniel Tuhan, di usia muda tapi dia memiliki dengan hikmat daripada engkau memiliki kedewasaan rohani untuk menikmati, merasakan, menjadi memiliki kepenuhan di dalam engkau dan kepenuhannya itu bisa dinyatakan Tuhan dan bisa dirasakan oleh teman-teman kantornya, oleh bosnya, bahkan juga dengan teman-teman di eh, kereta atau di kendaraan eh, taksi online ataupun di dalam pergaulan Tuhan.
sebagai anak-anak terang-Mu. Berkati Tuhan, kami percaya pasangan hidup yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau, yang bisa membawa Daniel dekat kepada Engkau, sudah Kau siapkan buat Daniel. Kami percaya tepat pada waktumu Daniel akan dipertemukan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan akan Ibu Tirsa dengan Pak Kris dimanapun berada Tuhan. Begitu juga dengan Kesia. Sama Tuhan, kami percaya berkat yang kami terima, uh, Kris dan Kesia juga akan menerimanya. Bahkan juga dengan Harvey dan Leni yang bersama-sama dengan Tirsa, mereka juga bisa mendapatkan berkat yang sama yang Kau curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan mereka, kasih kemurahan Engkau menolong mereka mendapatkannya tepat pada waktumu dan perkenanan Engkau. Kami teringat akan Pak Julius Go Tuhan bersama istri dan anak-anaknya, biarlah ya Tuhan, Kau pakai mereka dalam pekerjaan, dalam pelayanan, baik di sekolah, biarlah mereka boleh menjadi terang dan garam buat teman-teman anak-anaknya, buat teman daripada di pekerjaan Pak Yuliusgo dan istri ataupun di tengah keluarga besar mereka. Berkati juga Tuhan Pak Yohanes Parapat beserta istri dan ketiga anaknya. Shalom, Grace dan Mercy. Tuhan, kami percaya mereka akan Kau bawa Tuhan masuk daripada iman kepada uh, iman yang lebih lagi sehingga mereka bisa menikmati kemuliaan Engkau bukan hanya sekali tapi sampai kepada kemuliaan-Mu yang berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan uh, orang-orang yang pernah bergabung dengan kami, biarlah ya Tuhan mereka juga memiliki kerinduan untuk sama-sama belajar kebenaran Engkau bersama dengan Room Zoom ini. Tuhan, biarlah Room Zoom ini apa yang kami kupas, apa yang kami bahas bisa menjadi berkat sehingga bisa menguatkan iman orang-orang di luar sana, baik yang mendengar melalui FB dan maupun melalui YouTube. Mereka dibawa Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau dengan benar, lebih lagi mendalam Tuhan. Mereka semakin lebih mengerti akan tujuan hidup mereka. Mereka lebih mengerti akan iman pengharapan mereka kepada Allah yang berikan pengharapan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan bangsa dan negara kami dimanapun berada. Tuhan, kami Kau tempatkan di Indonesia ini bukan secara kebetulan, biarlah kami boleh menjadi tiang-tiang doamu untuk bangsa dan negara kami, untuk adanya kedamaian. Kami juga teringat untuk lokasi-lokasi yang mengalami musibah banjir, longsor, Tuhan, biarlah Kau berikan kekuatan, Kau bantu mereka dapat mendapatkan pemulihan, mereka mendapatkan pertolongan baik dari Pemda-Pemda ataupun dari lokasi yang terdekat, mereka mendapatkan kemurahan Engkau, mendapatkan pertolongan, mendapatkan pemulihan Tuhan dari musibah-musibah yang mereka lewati. Kami menyerahkan pucuk pimpinan Indonesia ini Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah, biarlah Engkau memberikan hikmat sehingga bangsa Indonesia ini Tuhan bisa menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang penuh dengan kemuliaan-Mu, bangsa yang memikirkan akan kehidupan rakyat yang adil, yang sejahtera dan makmur, bukan kepentingan diri atau kelompok saja Tuhan. Terima kasih, kami mau tutup doa kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan ya Tuhan Yesus, doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena hanya Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dipersilakan hambanya untuk doa berkat. Baik, kita akan memasuki acara puncak, benar-benar puncak, karena semuanya akan kita aplikasikan dan dimampukan oleh Roh Kudus menjadi pelaku firman. Baik, sebelumnya kita akan sama-sama untuk berdoa untuk doa berkat. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan setiap orang yang mendengar firman Tuhan dimampukan oleh Roh Kudus keluar masuk, dia ada di mana, apapun yang dia pegang, dia sentuh, semuanya akan jadi berkat bagi banyak orang. Oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan jadi pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut dan mengaminkan semua berkat daripada. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Saya Luar serahkan biasa. kepada pendeta. Ya, terima kasih Bu Fani. Luar biasa. Tunggu, saya matikan dulu. Oke, kita masuk di dalam acara puncak. Acara puncak yaitu tunggu. Yaitu forum diskusi kita, bagaimana kita bisa berdiskusi, bagaimana Tuhan memberkati kita dengan ayat firman Tuhan. Ada 3 poin, ada beberapa poin yang saya dengar, yaitu bagaimana ada kesatuan iman, ya, ada pengetahuan dan kepenuhan Kristus di dalam ayat 13. Kesatuan yang kita semua, sampai kita semua telah mencapai satu kesatuan dan pengetahuan yang benar. Jadi ada kesatuan, kita menjadi satu, kita menjadi satu unity. Ada pengetahuan, pengetahuan bicara apa? Knowledge, pengetahuan akan apa? Akan firman Tuhan, ya. Dan kita ketika kita sudah mengetahui lebih lagi, jadi kita dengan makanya pentingnya Bible study, bagaimana kita bukan hanya apa ya, bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita berdiskusi, kita berpikir apakah eh, apa apakah sesuai dengan firman Tuhan atau enggak gitu. Kedewasaan. Jadi kita benar, pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi itu ada benar, makanya tadi Bu Fani bilang ada banyak yang nggak benar gitu. Ada yang cuma mementingkan apa ya, mementingkan orang atau mementingkan lingkungan atau menyenangkan orang supaya supaya bisa bisa menerima apa gitu. Tetapi di sini kita belajar bagaimana bagaimana eh, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oke, kita akan langsung ke pembahasan kita di sini. Kalau saya lihat di ayat 1 sampai 16, ini ada berbicara mengenai Paulus berjalan di dalam kesatuan. Paulus berjalan di dalam kesatuan, ya. Kalau ayat selanjutnya 17 sampai 32 secara garis besar itu berjalan di dalam apa? Kesucian, holiness. Tadi pertama walk in unity. Kalau ayat 5 sampai pasal 5 itu berjalan. Ini ada 7 kalau saya lihat ini. Ada 7 panggilan sebagai orang percaya kita. Bagaimana kita berjalan di dalam kasih, bagaimana kita berjalan dalam terang. Jadi dari pasal 4 sampai pasal 6 ini pengajaran semua. Tetapi yang pertama adalah bagaimana kita berjalan di dalam kesatuan, ya. Oke, mungkin ada yang mau mulai dari awal pertama. Silakan, siapa yang mau mulai? Sepertinya Mami dulu ya, Pastor. Oke, silakan Mami. Mami. Oke, Shalom semuanya, Pastor Kemal, semuanya kita ikut dalam hamba-hamba Tuhan yang ikut di PBS. Jadi firman ini Efesus 4 ayat 13 13 sampai 15. Apa yang Mami? Sampai 15, 16. Yang Mami.
Saya boleh ambil ya, Efesus 4 sampai 16. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, yaitu dalam kasih. Kasih Yesus. Karena Yesus adalah kasih adanya. Jadi kita ini, saya ini, kita semua di PBS ini berjuang habis-habisan, mati-matian. Karena eh, seperti Paulus juga, dia menasihati orang-orang di Efesus. Karena hidup orang Efesus semakin sudah di Efesus 1, kita baca 2 dan 3, itu luar biasanya ya, Rasul Paulus ini. Tuhan pakai. Karena dia lihat, dulu kamu sudah mengenal Allah, tetapi sekarang semua mereka sudah merubah 180 derajat. Malah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tapi karena luar biasa ya Tuhan kita Yesus, makanya Rasul Paulus, dia berbicara di Efesus ini supaya kita ini berjuang mati-matian. Menurut saya harus setiap hari kita, setiap hari, setiap Tuhan masih beri hidup seperti si Lisa bilang. Hidup yang setiap hari bawa, setiap hari harus berubah. Hari kemarin sama sekarang aku harus berubah. Nggak sama. Harus ada pertumbuhan iman, harus ada pertumbuhan, harus ada kasih yang lebih. Supaya aku menjadi terang, menjadi garam. Sebab Tuhan juga berfirman dalam uh, apanya, hendaklah hidupmu menjadi terang, bercahaya di hadapan banyak orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Allah. Itu satu-satunya. Jadi kita ini seperti kata firman, seperti kata Paulus, kita didesak. Jadi kita harus memaksa diri kita, mati-matian aku dalam keadaan sehat nggak sehat, rohani apa fisikku, tapi rohaniku ku minta Allah Kudus mampukan aku, jangan sampai aku balas baca firman setiap hari. Aku rajin berdoa setiap pagi, bangun jam berapapun, oh Tuhan, apalagi aku lihat udah lewat jam 12, berarti hari baru sudah terjadi. Bukan yang kemarin, nafasku udah ditambah Tuhan lagi 1 hari lagi. Jadi aku bersyukur Tuhan, kalau aku masih Tuhan beri nafas kehidupan, aku harus berjuang mati-matian supaya aku terang, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena itu baca firman, karena firman itu Paulus juga berbicara dalam dari mulai Roma sampai Efesus. Terlebih di Roma, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. 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 Pero percaya, janganlah, karena Allah kita hidup, Allah kita benar, hanya Tuhan Yesus Allah yang dialah pencipta langit bumi. Kita juga harus menjadi contoh tauladan terang seperti Yesus. Amin. Yang sudah rela tersalib. Jadi berjuang mati-matian, jangan sampai balas berdoa, jangan balas baca firman, dan tidak cukup baca firman, tapi merenungkannya dan berjuang melakukannya. Walaupun tidak satu kita dapat lakukan, tapi Roh Kudus menjamin kita. Itulah Roh Kudus menjamin kita dalam firman-Nya. Dialah kekuatan Allah yang menjamin kita menjadi anak Allah, miliknya, milik Allah, milik Kristus yang sangat dikasihnya. Jadilah kita pelaku firman. Amin. Terima kasih, Mami. Jadi kita adalah milik Tuhan. Kita harus, tadi Mami bilang, kita harus berpegang di dalam ayat 16 ya. Di dalam kasih, membangun dirinya di dalam kasih. Oke. Mungkin ada lagi yang lain? Bu Weni. Oke, silakan Bu Weni. Suaranya aja. Oke. Ini kan perikopnya tentang kesatuan jemaat ya, dan karunia yang berbeda-beda. Efesus 4 itu 13 sampai 15 saya tidak akan singgung lagi karena sudah banyak yang kita dapat pelajari tentang kesatuan iman, tentang kepenuhan, tentang kedewasaan. Saya cuma teringat dulu ada satu keponakan kami yang dulu yang suka ikut di PBS ini, tapi ini dulu waktu dia kecil, ketika dia bisa mengatakan, Om, tua itu otomatis, dewasa itu keputusan.
Itu dia waktu itu masih kecil sekali, tapi dia bisa memperkatakan yang saya mau mau bicarakan. Ini cerita tentang kesatuan iman. Kesatuan iman. Saya mendadak teringat akan kisah waktu Yesus ke Kapernaum dan ada seorang lumpuh yang dibopong sama keempat orang, yang digotong oleh keempat orang. Dan yang amazingnya lagi itu kalau saya menurut saya nih ya, ini juga ada daripada kesatuan iman, daripada bukan hanya yang si sakit, yang lumpuh, tapi juga yang amazing ya menurut saya, ini ada campur tangan daripada kesatuan iman, orang-orang yang menggotong dia untuk kesembuhan pemulihan terjadi kepada orang lumpuh ini. Tapi yang sangat berkesan bagi saya dari kisah ini saya dapat di Markus 2 ya. Markus 2 ayat 2 sampai eh, sampai 12. Di situ yang paling ditutup kisah ini oleh Tuhan Yesus itu ketika kan Yesus akhirnya bilang, angkatlah, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Dan akhirnya itu terjadi. Jadi, tapi yang ditutup oleh perkataan Tuhan Yesus di sini adalah begini. Yang begini belum pernah kita lihat, gitu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya yang begini belum pernah. Sorry, mungkin ini bukan perkataan Tuhan Yesus ya, tapi mereka yang si Markus menuliskan, penulisnya ini menuliskan perkataan demikian yang begini belum pernah kita lihat. Kita tahu tentang wanita yang pendarahan 12 tahun, terus tapi dia Yesus katakan apa, oleh imanmu kamu disembuhkan, itu tentang dia memiliki pengalaman berjalan bersama dengan apa, memiliki pengalaman dengan Tuhan, memiliki penjamahan dengan Tuhan. Tapi eh, saya kembali lagi yang kalau saya eh, ada ini tentang bagaimana ayat 13 ini yang berbicara tadi tentang eh, sebentar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai. Ini semua hasilnya ada di ayat 14. Sehingga kedewasaan penuh tadi itu merujukkan pada proses, kita semua tahu, proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau menurut saya ya, dan hasilnya, buahnya itu ada kalau menurut saya ada di ayat 14 sehingga kita lagi bukan anak-anak tapi kita adalah kita yang nggak mudah diombang-ambingkan. Nah, untuk kita mengalami pendewasaan rohani, pertumbuhan rohani yang sehat, itu itu semestinya kita tuh nggak stagnan, bukan juga stabil aja, tapi kita tadi sudah banyak dijelaskan akan adanya kita nggak kita semestinya tidak meremehkan akan bahaya kesesatan. Kita belajar banyak bagaimana tentang kita harus menyalipkan keinginan daging kita. Persoalannya yang kita harus ingat adalah ajaran sesat itu datang dan pergi, selalu berganti-ganti. Nah, kita nggak akan memiliki waktu untuk menguraikan setiap kesesatan yang ada. Yang perlu dilakukan adalah menyediakan sarana pertumbuhan rohani yang sejati. Bersyukur komunitas ini bisa dipakai Tuhan untuk kita bisa menggali harta karun yang tersimpan. Untuk kita sama-sama, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih dewasa, tapi kita mau bersama-sama dengan kesatuan iman, kita menggali, menemukan pertumbuhan rohani yang sejati. Dan saya percaya sih dengan pertumbuhan yang utuh dan menyeluruh, kita semua akan mampu mendeteksi kesesatan dan kelicikan dari si jahat yang akan mengambingkan kita
kita yang dulu kita adalah anak-anak. Tapi kita terus ada dalam dari saya itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Jadi poinnya di ayat 14 ya, bahwa kita kesatuan itu penting supaya kita nggak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya. Makanya di dalam komunitas ini penting supaya kita tahu nih mana pengajaran yang memang benar dari Tuhan atau pengajaran sesat. Pengajaran di sini ya, dikatakan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya. Jadi itu hal-hal penting yang kita belajar dari Bu Eni hari ini. Oke, silakan ada lagi. Kalau kita lihat di sini sambil kita tunggu Ira dari. Oke, silakan Ra, Bu Ira. Iya, kayaknya aku sudah semuanya udah ini ya kita bahas gitu ya. Tadi dari Mami Tina, Mami Tina Diana, dari Bu Fani yang sudah dipenjabarkan panjang lebar, baru saya juga ditambahkan lagi dengan Ibu ini memang kita itu ya apa namanya? Ini kan kalau perikop ini adalah kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Tapi kita tidak membahas yang tentang karunia itu ya. Kita lagi membahasnya tentang kesatuan jemaat. Jadi memang kalau di sini kesimpulannya adalah ya iman yang kedewasaan iman, terus pegangan yang kuat kita terhadap firman Tuhan tentunya. Terus kita hidup dalam kebenaran dalam kasihnya gitu. Jadi renungannya itu saya ambil, saya petiknya itu dari yang tadi Bu Fani katakan yaitu back to the Bible gitu ya. Jadi back to the Bible. Apakah kita sudah bertumbuh dalam iman atau masih mudah terombang-ambing dengan ajaran-ajaran palsu itu? Seperti ya itu kan ada di 1 Yohanes 4 ayat 1 kita bisa lihat di situ, kita bisa baca dan renungkan dari situ. Apakah kita berpegang pada firman Tuhan sebagai standar hidup kita? Ini penting. Standarnya standar apa nih yang kita pegang ya kan? Terus apakah kita menyatakan kebenaran dengan kasih atau hanya fokus pada kesalahan orang lain saja? Jadi mencari pembenaran diri. Jadi ya itu kalau ini belum kita lakukan, bagaimana kesatuan itu kita bisa dapatkan. Jadi kesatuan apa namanya? Kesatuan jemaat, kesatuan hati, kesatuan hidup di dalam Yesus itu kita harus lakukan semuanya itu back to the Bible. Itu sih dari aku ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sebelum Tirsa ada satu yang saya rasa menarik ya, bicara mengenai kesatuan yang kita bicara tadi, bicara mengenai kesatuan pengetahuan dan kita jangan lupa ya. Di sini dikatakan kalau ayat 1 memang konteksnya kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda. Tetapi ayat 2 hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasih dan saling membantu. Ini satu poin bagaimana kita supaya kita memperoleh kesatuan dan berusaha memelihara kesatuan. Kesatuan itu harus dipelihara. Kesatuan apa? Roh di sini katakan kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi oleh ikatannya nggak ada ikatan yang lain, yaitu damai sejahtera, itu satu kesatuan ya. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana ya kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa
dan Bapa dari semua. Ya. Jadi semua itu di sini dikatakan supaya sesuai dengan firman Tuhan, kita sampai telah mencapai satu kesatuan. Untuk mencapai satu kesatuan iman itu nggak gampang. Ya, mesti lewat proses yang awal tadi, rendah hati, ya. Ya. Ya, itu yang kita harus gitu. Terus kemudian bukan hanya kesatuan iman aja, kita knowledge, pengetahuan, ya. Pengetahuan dari apa? Ketika kita dapat banyak ayat firman Tuhan, kalau kita pakai ayat biah, kita bisa kita bisa bisa katakan ya begini-begini, tapi belum tentu apakah itu benar-benar apa namanya konteks, secara alkitabiah gitu. Makanya kita baca tadi atas bawahnya, terus secara keseluruhan, jadi ada konteks dekat, konteks jauh juga sesudahnya gitu, atau apa ayat-ayat sebelumnya, atau dikorelasi dalam satu satu Alkitab apa sih yang maksudnya? Itu makanya perlunya Bible study gitu. Bible study supaya kita tahu karena Alkitab tuh tidak pernah salah gitu. Yang salah adalah bagaimana kita ketika kita salah mentafsirkan ayat itu atau kita kita pakai ayat biah gitu untuk apa? Untuk mengajukan kita punya apa ya? Kita punya kemauan gitu. Jadi namanya eisegesis bukan exegesis gitu. Jadi kita mengambil dari luar dimasukkan ke dalam firman Tuhan. Bukan X dikeluarkan, apa yang ada di firman Tuhan kita keluarkan gitu. Oh ya maksudnya ini loh sesuai firman Tuhan. Tetapi kemauan kita masukkan ke dalam situ. Eisegesis. Oke, silakan ada lagi? Bu Tirsa tadi sudah siap-siap. Bu Tirsa. Lan, sorry, masih di mute ya? Ya. Ya, baik. Saya mau sampaikan bahwa tadi yang dijelaskan oleh Pastor Kemal mengenai berbagai macam roh, tetapi satu ya yang harus kita tekankan dalam pelayanan, dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu eh, pengajaran yang benar. Satu, saya simpulkan dari situ. Kemudian pemahaman yang jelas supaya kita tidak salah dalam mengaplikasikan firman Tuhan. Dan yang terpenting lagi adalah iman. Iman yang teguh yang disampaikan oleh Ibu Dr. Weni, bahwa seperti orang yang lumpuh itu, karena iman dari orang lumpuh itu sehingga dia mampu untuk mendapatkan pertolongan ya, yang keluar dari sotoh rumah itu ya kan. Nah, dari sini saya belajar untuk bagaimana kita menjalani kehidupan beriman kita, kehidupan bergereja kita, segala sesuatunya harus selaras dan harus juga berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan keinginan mau-maunya kita sendiri. Itu yang saya terima dari pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Tirsa. Pak Rolf, Ya. Pastor. Kenapa? Ada Pak Rolf, siapa tahu Pak Rolf mau kasih Oh masukan. ya, mungkin ada masukan Pak Rolof atau ada Devi di situ. Apa sih mengenai kita bicara ini mengenai kesatuan iman, pengetahuan, pengetahuan bukan pengetahuan yang salah, tetapi pengetahuan yang benar. Ada pengetahuan yang salah juga, tadi Bu Fani bilang. Pengetahuan yang benar tentang siapa? Tentang anak Allah, yaitu tentang Kristus, yaitu tentang Sang Firman itu. Terus ada kedewasaan penuh, gitu. Ada lagi? Aku boleh nambahin. Oke, ada Weni mau nambahin sedikit. Kalau akhirnya aku mendapat rangkuman sendiri. Ini menurut aku ya, dengan yang akhirnya kita diskusikan, tidak ada pertumbuhan
tanpa Injil yang benar. Tidak ada pertumbuhan tanpa Injil yang benar. Karena tadi bicara tentang ada yang tidak benar. Terus yang kedua, dengan cara yang sama tidak ada kesatuan tanpa doktrin-doktrin dasar yang benar. Ini tidak bicara tentang doktrin gereja A, B, C, sampai Z, tapi ini bicara tentang tidak ada kesatuan iman tanpa doktrin Alkitab yang benar, kebenaran yang benar. Itu saja kalau dari aku. Ya, tanpa pengetahuan Alkitab atau doktrin Alkitab yang benar, tidak ada kesatuan. Mungkin ada lagi yang mau kasih tambahan? Ya, bagaimana mengenai ayat 15 ini? Sebab dengan matinya sebagai manusia, eh, tunggu, Efesus berapa tadi? Efesus 4 ayat 13 sampai 15, Pastor. 4, tunggu. Kalau aku di ayat 15, aku mendapat ayat ini menekankan pentingnya bertumbuh dalam kasih, kebenaran, agar kita dapat bertumbuh. Goals-nya adalah menuju Kristus, yang adalah kepala. Ya, Baik, terima kasih Dokter Weni. Sebelum ditutup oleh konklusi dari Pendeta Kemal, saya eh, sedikit ya menginikan lagi tentang hari ini yang kita renungkan. Tadi Pastor Kemal udah bilang, eh, tapi saya bukan menambahkan, tidak menambahkan, karena Pastor Kemal sudah sangat jelas. Tetapi di sini betul, cuman mungkin meng-highlight ya, mention lagi bahwa seperti tadi dibilang sama Dokter Weni di ayat 15, betul. Kalau kita mau mengenal semua itu, mau punya kesatuan iman, pertumbuhan iman, jadi orang yang dewasa rohani, orang yang mengenal Allahnya dengan benar, ya itu betul. Tadi dikatakan, semua itu bisa kalau kita cuma diikat dengan tali kasih. Nah, di sini dikatakan oleh kasih dan kebenaran di dalam kita. Jadi, tetapi dengan pertumbuhan tubuh kepada kebenaran di dalam kasih kita yang bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Karena Tuhan kita itu adalah kasih. Allah itu sendiri adalah kasih. Jadi semua ini bisa kita lakukan. Kalau kita memang kita pakailah contoh PBS ini, kenapa kita bisa bertumbuh semakin hari saya melihat, bukan saya melihat aja, orang di luar sana yang sudah terberkati juga mengatakan sangat terberkati dengan PBS apa? Karena kita punya kesatuan roh dan kasih di sini. Karena ada kasih Tuhan ditaruhkan dalam hidup setiap kita di tempat ini, makanya kita semakin hati, semakin bertumbuh, semakin mengenal Allah kita, dan semakin mencintai firman. Demikian dari saya, terima kasih. Silakan. makasih. Jadi speaking the truth in love. Jadi kita berpegang teguh, kita berbicara kebenaran tapi di dalam kasih, ya. Bukan mengandalkan diri kita sendiri, enggak. Kita harus dengan kasih, ya. Umpamanya memang ini pelajaran juga buat kita bagaimana kita speaking the truth in love itu eh, artinya apa? Kita mengatakan yang benar tetapi dengan dengan kasih, ya. Dengan bukan sekedar mengatakan kebenaran tapi juga terbuka terhadap kebenaran, jujur terhadap kebenaran, berpegang pada kebenaran. Di samping itu jadi tidak terombang-ambing. Tadi kan ayat 14 di situ dikatakan kita tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Demikian ayat 13 sampai 15. Saya sangat diberkati. Tadi Mami ayat 16 ini memang mesti genap ini sampai 16 karena ayat 16 itu daripadanya lah seluruh tubuh rapih tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota tubuh. Setiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dalam membangun dirinya di dalam kasih. Amin. Kita tutup. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah kembali kami mendapat pengajaran lagi Tuhan. Kami dikuatkan, kami dinasihatkan kembali melalui
kebenaran firman untuk kami bisa memiliki kesatuan untuk mengekspresikan kasih-Mu ketika kami berbicara kebenaran. Karena Engkau ingin kami semua bisa sehati sepikir, sepenanggungan Tuhan di dalam memberitakan kebenaran akan firman-Mu, memberitakan akan kerajaan sorga, memberitakan akan karya ilahi yang ada dalam kebenaran firman-Mu, sehingga semakin banyak orang lebih lagi mengenal dengan benar, mengenal akan kebenaran itu yang benar, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup ibadah renungan pagi kami hari ini, mampukan kami semua Tuhan. Seperti tadi Tuhan, ketika kami mengalami kedewasaan rohani, kami memiliki kerendahan hati, kami memiliki banyak hal untuk kami bisa menjadi dewasa. Kami bukan lagi bayi-bayi rohani, tapi kami mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Dan biarlah kami bisa mengekspresikannya, mengaplikasikan. Biarlah firman-Mu ini yang berbicara kepada kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami ke depan berapa jam sampai jam 12 nanti Tuhan, kami percaya pertolongan Engkau, perlindungan Engkau memampukan kami sebagai orang yang dewasa rohani mengekspresikan kasih-Mu Tuhan pada saat kami menyatakan kebenaran. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Terima kasih. Berkati.